Ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Segala hal kebutuhan rumah tangga itu namanya ekonomi. Ekonomi juga bisa diartikan ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Mudahnya ekonomi itu adalah aturan rumah tangga, meliputi sandang pangan, papan. Ekonomi satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ada yang ekonominya sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus mengerti tentang masalah aturan rumah tangga, dan apa yang kita nikmati harus disyukuri, bentuk rizki apapun, karena itu semuanya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita mau bersyukur, maka akan ditambah nikmat kita. Semoga kita semua termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin. Orang-orang yang termasuk ridho. Semoga Allah meridhoi kita semua dalam hal apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kalian mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Ini mempelajari kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi atau keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab yang tinggal di jazirah atau kepulauan terdiri dari atas dua golongan, yaitu golongan penduduk kota dan golongan penduduk desa. Di zaman dulu ya, kalau yang di kota dinamakan Haidar, kalau yang di desa dulu dinamakan Badui. Dan hidupnya berpindah-pindah, tidak seperti sekarang ini, karena mengisahkan atau menceritakan sejarah masa lampau yang harus kita mengerti alurnya, walaupun tidak 100%. Di Arab sana, atau kepulauan terdiri atas dua golongan, yaitu golongan penduduk kota dan golongan penduduk desa. Akan tetapi penduduk yang terbesar jumlahnya adalah penduduk di desa atau yang ada di padang pasir dengan gunung-gunung atau lereng-lereng bukit. Golongan yang terbesar inilah yang dinamakan Arab Badui. Mata pencarian atau pencaharian bangsa Badui adalah beternak. Beternak itu adalah ingon-ingon atau ngingoni hewan. Pada waktu itu beternak unta, ada yang domba, karena unta dapat untuk keperluan mengembala atau kendaraan padang pasir waktu itu ya. Kalau sekarang modern semua, karena dulu belum ada kendaraan yang sepeda motor, mobil belum ada, apalagi pesawat. Kalau sekarang sudah canggih. Di sana sekarang termasuk negara Arab, negara yang paling kaya, negaranya penghasil minyak juga, termasuk di sana sembarang itu ada ya, buah-buahan, padahal di sana itu tandus, padang pasir, tapi mencari makanan jenis apa saja itu serba ada, karena termasuk negara yang makmur, termasuk di Mekah Madinah segalanya itu ada semua. Besok kalau kalian umroh atau ibadah haji bisa menyaksikan sendiri di sana. Semoga kita semua bisa berangkat haji, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisa umroh
Kalau belum bisa haji karena kota haji sekarang puluhan tahun, daftar sekarang berapa puluh tahun sekarang. Nah, ini ya kalau memang ada ya daftar langsung menunaikan umroh juga nggak apa-apa. Kalau bisa dia daftar haji ya umroh, karena rizki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan eman. Jangan eman. Ini karena merupakan panggilan. Nah, di sana ada kota yang besar yang terkenal, di antaranya adalah kota Makkah dan Madinah. Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Adapun bangsa Arab yang tinggal di perkotaan memiliki mata pencaharian perniagaan. Perniagaan itu berdagang. Berdagang, beli barang dijual lagi, itu namanya berdagang. Akan tetapi karena sulitnya perjalanan sewaktu-waktu, dalam perjalanan sering terjadi gangguan dari mereka yang tinggal di padang pasir dan tepi-tepi bukit. Waktu itu perjalanannya karena masih mengandalkan unta, tidak seperti sekarang yang sangat canggih dan cepat dalam perjalanannya. Sudah kemajuan, bahkan sudah jalannya sudah rapi, baik semua. Tidak ada jalan yang jelek di sana, semuanya baik. Perniagaan mereka tidak seberapa majunya sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup mereka waktu dulu. Sekarang di sana itu negara yang makmur. Orang Indonesia sendiri juga banyak yang di sana, negara lain juga demikian, untuk mencari nafkah di sana dan hidup di sana untuk memenuhi keluarganya atau menjadi tenaga di sana, tenaga kerja Indonesia atau TKI. Kalau perempuan TKA, tenaga kerja wanita. TKW, tenaga kerja wanita. Kalau Indonesia ini ada yang di sana juga banyak warga kita. Dari ringkasan di atas dapat dikatakan bahwa mata pencaharian bangsa Arab adalah sebagai berikut. Satu, ini kalau diringkas, mata pencaharian bangsa Arab adalah berdagang, berkebun, beternak domba dan unta serta menambang emas itu waktu itu. Nah, sekarang minyak bumi, minyak dan sebagainya. Yang kedua, kaum pedagang menjual dagangannya ke negeri Syam, Yaman atau Habasah, Mesir dan Sudan waktu dulu. Sekarang lain, sekarang sudah meluas bahkan antar negara, antar benua dan sebagainya. Cara berdagang bangsa Arab adalah kerjasama dengan cara bagi hasil. Sirkah ini boleh, misalkan ada orang tidak punya modal, menjalankan modalnya orang lain, nanti hasilnya dibagi berapa persen atau 50%-an, enggak masalah. Kita namanya itu sirkah atau bagi hasil. Berdagang dengan berombongan atau kafilah, bersama-sama, berkelompok, namanya kafilah kalau dulu. Sekarang ya berkelompok, termasuk ini juga tidak apa-apa. Yang penting kalau sekarang jangan sampai melanggar syariat, larangan syariat jangan dilanggar. Ini pada waktu itu masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya mengatur waktu perjalanan. Kita harus tahu, misalkan perjalanan ini beberapa hari, berapa jam, berapa menit. Ini sudah diprediksi. Kita kalau berdagang harus mengerti ilmunya perdagangan. Berdagang ini nanti belinya sekian, jualnya sekian, dapat untung sekian. Untuk perjalanan atau termasuk uang makan untuk bensin atau kendaraan, kalau sekarang
Ini sudah harus diperhitungkan. Ini kalau berdagang yang menggunakan kendaraan atau tenaga. Kalau beternak juga demikian. Beternak ini sekian bulan, sekian tahun sudah jadi sekian-sekian, itu namanya adalah ada spekulasi. Kita hitung setelah berapa tahun dapat sekian. Itu namanya spekulasi. Yang penting tidak melanggar aturan agama. Kalau melanggar tidak diperbolehkan. Dan perdagangan kita kalau memang jadi orang pedagang harus memenuhi syarat-syarat atau aturan-aturan dalam agama yang tidak diperjualbelikan, yang tidak boleh dijual. Dan kalau memang belinya atau tengkulaknya sekian, jangan mengambil laba yang terlalu banyak. Yang penting kita jalan terus, continue sepanjang waktu. Ini yang baik. Jangan terlalu memberatkan pembeli dan harus jujur. Kalau memang ada yang tidak baik atau cacat, harus dilihatkan atau diperlihatkan kepada pembeli biar tidak kecewa. Karena mengecewakan orang adalah dosa. Itu termasuk penipuan. Kalau memang barangnya baik, ya dikatakan baik. Kalau memang barangnya jelek, dikatakan jelek. Dan urusan apa saja, ini adalah berusaha kita semua. Semoga selamat baik di dunia maupun di akhirat, selalu ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.